Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Untuk pertemuan kali ini kita masih dalam tahap pendahuluan, tetapi untuk materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah budidaya tanaman obat. Nah, kita langsung saja masuk ke bahasan budidaya tanaman obat. Nah, Simplicia itu dapat berasal dari tumbuhan liar yang diperoleh dengan cara menebang atau memungut langsung dari tempat tumbuh alaminya atau dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memperoleh Simplicia itu antara lain, yang pertama ada yang namanya faktor ekonomi. Maksudnya, jika tumbuhan asal itu banyak terdapat di alam dan biaya pengolahan Simplicia relatif rendah, maka disarankan untuk mengumpulkan bahan Simplicia dari tumbuhan liar. Tapi sebaliknya, jika tumbuhan asalnya itu langka di alam dan biaya pengelolaan Simplicianya tinggi, maka tumbuhan asal perlu dibudidayakan. Sebagai contoh itu kalau di Meksiko ada yang namanya umbi Dioscore, itu dikumpulkan dari tumbuhan liar. Sedangkan di Eropa yang namanya daun digitalis itu diproduksi dengan cara budidaya. Yang kedua, itu yang perlu dipertimbangkan adalah faktor lingkungannya. Jadi permintaan yang tinggi atas suatu Simplicia yang dikumpulkan dari tumbuhan liar itu akan berakibat tumbuhan itu menjadi langka dan bahkan terancam punah. Contoh yang mutakhir itu adalah ditemukannya obat kanker, yaitu Paclitaxel atau turunan Taxol yang diekstraksi dari kulit batang Taxus brevifolia, yaitu suatu tumbuhan kecil yang berasal dari Amerika Utara bagian barat. Kemudian faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan itu adalah faktor keseragaman kualitas. Nah, di masa yang akan datang, langkah budidaya itu sangat diperlukan untuk Simplicia yang banyak diminta karena alasan faktor lingkungan dan kualitas yang seragam. Nah, tindakan budidaya merupakan suatu tindakan pengadaan atau penyediaan Simplicia secara kontinu, berkesinambungan, teratur, dan sekaligus dapat merupakan suatu tindakan pelestarian nutfah. Nah, budidaya tanaman obat itu pada hakikatnya adalah suatu cara pengelolaan supaya suatu tanaman obat dapat mendatangkan hasil yang tinggi dan bermutu baik. Nah, nanti keadaan ini itu dapat terjadi jika tanaman dapat tumbuh pada lingkungan yang sesuai, antara lain pada kesuburan tanah yang sesuai, iklim yang sesuai, dan dengan teknologi yang sesuai. Kita langsung masuk ke tahap pembudidayaan tanaman. Nah, untuk tahap-tahapnya itu nanti ada yang pertama pengolahan tanah, kemudian penanaman, pemeliharaan, dan pemungutan hasil. Nah, kita langsung bahas tahap yang pertama, yaitu pengolahan tanah. Nah, pada dasarnya pengolahan tanah itu bertujuan menyiapkan tempat atau media tumbuh yang serasi bagi pertumbuhan tanaman, yang meliputi di situ ada kesuburan fisik dan kesuburan kimiawi. Nah,
Jika kedua macam kesuburan ini telah dipenuhi untuk jenis tanaman yang akan kita budidayakan, maka tanah tersebut dapat dikatakan subur. Nah, adapun kesuburan fisik itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya struktur tanah, yang menggambarkan susunan butiran tanah, kemudian udara dan air, sehingga dapat menjamin aktivitas akar dalam mengambil zat-zat yang diperlukan bagi tanaman. Sedangkan kesuburan kimiawi itu erat kaitannya dengan kemampuan si tanah menyediakan kebutuhan nutrisi tanaman. Nah, kedua kesuburan ini itu saling berinteraksi dalam menentukan tingkat kesuburan bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian selain itu, pengolahan tanah itu mencakup pula pembasmian gulma yang merupakan saingan dari tanaman. Menimbun dan meratakan bahan organik yang penting bagi tanaman dan pertumbuhannya, serta membuat saluran drainase untuk mencegah terjadinya kelebihan air dari yang dibutuhkan oleh tanaman. Pengolahan tanah itu memerlukan waktu tertentu mengingat terjadinya proses fisika, kimia, dan biologi di dalam tanah sehingga terbentuk suatu media yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Nah, di sini disediakan beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pengolahan tanah untuk tanaman obat. Antara lain, yang A, untuk tanaman obat yang diambil hasilnya dalam bentuk umbi atau tuber, itu umumnya dikehendaki pengolahan tanah yang cukup dalam, yaitu antara 25 sampai 40 cm. Dan strukturnya gembur sehingga pertumbuhan umbi atau rimpang dapat berkembang dengan baik. Yang B, tercampurnya bahan induk yang belum melapuk dalam daerah perakaran tanaman itu harus dihindari. Karena apa? Karena diperlukan waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan terjadinya proses pelapukan, antara lain proses oksidasi, sehingga akan terbentuk lapisan tanah yang menjamin pertumbuhan akar. Nah, hal ini penting ketika membuat lubang tanah, yaitu antara sedalam 40 kali 60 untuk tanaman obat berbentuk pohon seperti cengkeh dan kola. Kemudian yang C itu adalah pembuatan teras-teras apabila tanah terlalu miring agar erosi dapat diperkecil, misal dalam penanaman sereh. Yang keempat atau D itu pengolahan tanah intensif dan diusahakan bebas gulma pada awal pertumbuhan, yaitu untuk tanaman obat berhabitur perdu seperti contohnya ada kumis kucing, mentol, dan timi. Yang kelima atau E itu pembuatan guludan sering dilengkapi dengan saluran drainase yang baik, terutama bagi tanaman yang tidak toleran terhadap genangan air, seperti contohnya cabai. Jadi saat nanam cabai harus dibikin saluran drainase, saluran airnya. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu penanaman. Jadi setelah diolah tanahnya, kemudian kita tanami. Nah, ada dua cara utama yang dikenal dalam penanaman, yaitu yang pertama penanaman bahan tanaman
yaitu menggunakan benih atau stek secara langsung pada lahan yang akan ditanami. Yang kedua, yaitu penanaman yang diawali dengan persemaian dan kemudian dilakukan pemindahan tanaman ke lahan yang lebih luas. Nah, persemaian ini biasanya dilakukan untuk tanaman yang pada waktu masih kecil itu memerlukan pemeliharaan intensif. Nah, tanpa perlakuan tersebut akan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Selain itu, persemaian diperlukan apabila benih terlalu kecil sehingga sulit untuk mengatur tanaman sesuai dengan perkembangan teknologi tepat guna. Tujuan lain dari persemaian itu adalah agar dapat memanfaatkan atau menghemat waktu musim tanam, biasanya pada awal musim hujan, sehingga pada saat musim tiba tanam telah mengawali tumbuh lebih dahulu. Untuk contohnya ini pada temulawak, yaitu rimpang ditunaskan lebih dahulu pada persemaian yang lembab dan agak gelap, kemudian belahan rimpang dan tunasnya itu ditanam di lahan. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada penanaman tanaman obat itu antara lain yang A, mengingat penanaman umumnya itu dilakukan pada lahan yang kering, tanpa irigasi dan cuaca cukup panas, penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Yang B, penanaman dengan jarak atau baris teratur itu akan lebih baik dipandang dari segi fisiologi tanaman dan estetika. Yang C, penanaman tunggal atau monokultur dilakukan terutama untuk tanaman yang tahan cahaya matahari, misalnya tanaman mentol. Yang D, penanaman ganda dapat dilakukan pada tanaman yang memerlukan naungan, tanaman yang dalam pertumbuhannya dapat beradaptasi terhadap sinar matahari tidak langsung, misalnya pada tanaman kemukus, dan tanaman yang dapat saling bertoleransi terhadap persaingan. Nah, penanaman ganda ini dapat dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain memperluas area tanam, yaitu pada suatu tempat dan waktu bersamaan ditanam lebih dari satu macam tanaman. Kemudian tujuannya itu menghemat pemeliharaan dan memperkecil resiko kegagalan panen. Selain itu, sistem tanaman ganda dapat dilakukan untuk menggantikan penggunaan alat penopang untuk tanaman obat yang berbatang merambat. Tiang penopang dapat digantikan oleh tanaman tegak yang juga dapat menghasilkan. Kemudian yang E itu adalah populasi tanaman erat hubungannya dengan hasil, antara lain dipengaruhi oleh persaingan antar tanaman dan kesuburan tanah. Kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu pemeliharaan tanaman. Nah, adapun beberapa faktor penghambat produksi itu misalnya ada gulma dan hama penyakit, itu harus segera dihilangkan. Nah, pengaruh faktor penghambat dari lingkungan fisik dan kimia itu seperti kekurangan air, tingginya suhu, dan kesuburan tanah itu hendaknya juga diperkecil. Kemudian pemupukan perlu dilakukan untuk menyediakan unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman. Misalnya pemupukan nitrogen itu untuk meningkatkan kandungan alkaloida pada tanaman tembakau.
Nah, bentuk pemeliharaan lainnya adalah tindakan pemangkasan. Pemangkasan daun, ranting, bunga. Nah, adapun beberapa tindakan pemeliharaan pada tanaman obat itu adalah sebagai berikut. Yang A, untuk bibit yang mudah layu itu memerlukan penyesuaian waktu tanam sehingga tidak mendapat sinar matahari berlebihan. Sebagai contohnya, penanaman tanaman tempuyung itu hendaknya dilakukan pada sore hari dan diberi naungan sementara. Yang B, penyiangan yang intensif diperlukan untuk menekan populasi gulma. Nah, selain mengurangi kesempatan tumbuh tanaman, pertumbuhan gulma itu akan mengganggu kebersihan hasil pada saat panen. Misalnya pada tanaman Mentha arvensis. Yang ketiga, C, yaitu penimbunan dan penggemburan dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah tempat tumbuh. Yang D, perbaikan saluran drainase dilakukan untuk mencegah genangan atau kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ke E, tindakan pemeliharaannya yaitu berupa pemberian mulsa dilakukan untuk mengurangi evaporasi atau penguapan sehingga kelembapan tanah dapat tetap sesuai. Sebagai contoh, pemberian mulsa jerami pada penanaman tanaman jahe itu dapat menaikkan hasil sebesar 35%. F, pemangkasan bunga, yang berarti mencegah perubahan fase vegetatif ke generatif yang banyak memerlukan energi. Nah, pemangkasan bunga ini dilakukan agar kandungan bahan berkhasiat sebagai sumber energi tidak berkurang. Sebagai contohnya, itu pemangkasan bunga pada tanaman Dioscure composita. Dia dapat meningkatkan kandungan glikosida diosgeninnya. Kemudian yang G, itu adalah pemeliharaan pemangkasan pucuk batang akan menstimulasi percabangan sehingga menambah jumlah daun yang tumbuh dan meningkatkan kandungan alkaloid dalam akar. Sebagai contohnya ada tanaman kumis kucing. Yang H, pemeliharaan yang dapat dilakukan itu adalah pemupukan nitrogen. Nah, pemupukan nitrogen ini dapat meningkatkan kandungan alkaloida dalam akar pule panda. Nah, kemudian kita masuk pada tahap terakhir budidaya tanaman obat yang nomor 4, yaitu pemungutan hasil atau panen. Nah, penentuan waktu panen suatu tanaman obat itu hendaknya selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas dari Simplicia. Hal ini mengingat jumlah zat berkhasiat dalam tanaman tidak selalu konstan sepanjang tahun atau selama siklus hidup tanaman. Jumlah kandungan zat berkhasiat selalu berubah, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Sebagai contohnya ada tanaman kelembak. Itu tidak mengandung derivat antrakinon dalam musim dingin, tapi mengandung antranol yang diubah menjadi antrakinon pada musim panas. Umur tanaman umumnya juga merupakan faktor penting dalam akumulasi bahan yang diinginkan. Nah, di sini
diberikan beberapa pedoman saat panen. Yang pertama itu tanaman empon-empon atau rimpang yang paling banyak pada keluarga Zingiberaceae itu umumnya dipanen pada saat bagian tanaman di dalam tanah itu menua atau menguning, yang biasanya terjadi pada musim kering. Nah, itu demikian juga jika yang diambil adalah akar tanamannya. Sebagai contoh adalah temulawak. Yang B atau kedua, jika yang dipungut itu adalah daunnya, nah maka daun ini dipanen sewaktu proses fotosintesisnya maksimal, yaitu sebelum pembentukan buah. Contohnya pada tanaman saga. C. 3. Panen bunga dilakukan atau dipetik selagi masih kuncup atau sebelum berkembang. Contohnya pada cengkeh. Yang D. Panen buah itu dipetik menjelang masa atau setelah masa. Sebagai contoh, Solanum laciniatum itu dipetik menjelang masa, sedangkan Adas dipetik setelah masa. Yang kelima atau E itu panen biji sebaiknya dipungut pada saat buah sudah masak, sedangkan untuk panen kulit itu diambil sewaktu bertunas. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari budidaya tanaman obat. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.